Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Mahsud Nasro. Alamat asal Bantar Kaum, Brebes, Jawa Tengah. Dulu saya pernah bersekolah di SMK Muhammadiyah Bumiayu, jurusan otomotif, angkatan 2008, dan dilanjutkan ke perguruan tinggi di Miskina, daerah Bekasi, tepatnya Cikarang, jurusan Teknik Informatika, angkatan 2012-2013. Saya juga bekerja di perusahaan swasta yang bekerja di bidang otomotif, yaitu di PT Multistrada Arah Sarana (TBK). Di sini saya sebagai mahasiswa Ibnu Sina untuk menyelesaikan tugas akhir ada beberapa syarat untuk mengikutinya. Salah satunya adalah berpidato tentang Pancasila dan kewarganegaraan. Inilah beberapa ulasan tentang Pancasila dan kewarganegaraan. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa atas berkat dan bimbingannya lah sehingga saya bisa menyelesaikan tugas dalam rangka menyelesaikan tugas akhir ini dalam keadaan sehat dan kekuatan, sehingga kita bisa saling mengikat tali kasih melalui kompetisi ini. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sudah diterapkan dalam kehidupan kemasyarakatan maupun kenegaraan. Meskipun sila-sila yang belum dirumuskan secara konkret, istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, sebagaimana tertulis dalam buku Negara Kartagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutosoma karangan Empu Tantular. Dalam buku Sutosoma karangan Empu Tantular, istilah Pancasila mempunyai arti berbatu sendi yang 5, pelaksanaan pengistilahan yang 5. Istilah Pancasila sendiri dari bahasa Sanskerta panca yang berarti 5 dan dasar dan sila berarti dasar atau asas. Sebagai fakta sejarah, Pancasila tidak terlahir dengan seketika pada tahun 1945, tapi membutuhkan proses penemuan yang lama dan panjang dengan dilandasi oleh perjuangan bangsa dan berasal dari gagasan dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Proses konseptualisasi yang panjang ini ditandai dengan berdirinya organisasi Penggerakan Kebangkitan Nasional, partai politik, dan Sumpah Pemuda. Dalam usaha meruntuhkan dasar negara Pancasila, muncul usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, antara lain Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 berpidato mengemukakan usulan tentang 5 dasar sebagai berikut: pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan pri dan kesejahteraan rakyat. Dan berpendapat bahwa kelima sila diutarakan tersebut berasal dari sejarah, agama, peradaban, yang hidup ketatanegaraan yang tumbuh dan berkembang sejak lama di Indonesia. Bapak Presiden Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengemukakan Pancasila sebagai dasar negara dalam pidato spontannya yang selanjutnya dikenal dengan judul Lahirnya Pancasila. Insinyur Soekarno merumuskan dasar negara kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dari banyak usulan yang mengemuka, Insinyur Soekarno berhasil mensintetiskan dasar falsafah dari banyak gagasan yang pendapat yang disebut Pancasila 1 Juni 1945. Rumusan dasar negara ini kemudian didasari kembali oleh panitia yang berbentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan dimasukkan ke Piagam Jakarta.
Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila secara sah menjadi dasar negara yang mengikat. Sebelum disahkan, terdapat bagian yang diubah ketuhanan dengan kewajiban menyatakan syariat Islam bagi pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan butir-butir Pancasila yang pernah digagas, baik yang disampaikan pidato Presiden Soekarno atau rumusan panitia 9 yang termuat dalam Piagam Jakarta, adalah sejarah dalam proses penyusunan dasar negara. Rumusan tersebut semuanya otentik sebagai akhirnya disepakati rumusan sebagai terdapat pada alinea keempat pembukuan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 8 Agustus 1945. Berdasarkan sejarah, ada 3 rumusan dasar negara yang dinamakan Pancasila, yaitu rumusan konsep Soekarno yang dibacakan pada pidato 1 Juni 1945 dalam sidang BPU PKI, rumusan oleh Panitia 9 dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, dan rumusan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Dengan demikian, rangkaian dokumen sejarah yang bermula dari 1 Juni 1945, 22 Juni 1945 hingga teks final 18 Agustus 1945 itu dapat dimaknai sebagai suatu kesatuan dalam proses kelahiran falsafah negara Pancasila. Arti dan makna Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Burung Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia sejak negara ini berdiri. Akan tetapi tidak semua orang tahu tentang arti dan makna Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Sebagai bangsa Indonesia, paling tidak kita tahu dan mengerti arti lambang negara kita sendiri sebagai sikap dan penghargaan terhadap perjuangan para pendiri bangsa, dan kelak dapat menceritakan kepada anak cucu kita sebagai generasi penerus bangsa. Burung Garuda Pancasila dalam cerita kuno tentang para dewa adalah kendaraan dewa Wisnu yang besar dan kuat. Warna burung Garuda adalah kuning emas yang menggambarkan sifat agung dan jaya. Garuda adalah seekor burung gagah dengan paruh, sayap, ekor dan cakar yang menggambarkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah bulu burung Garuda Pancasila melambangkan hari kemerdekaan 17. Bulu masing-masing sayap berjumlah 17 helai. Bulu ekor berjumlah 18 helai. Bulu leher berjumlah 45 helai. Gambar Pancasila. Di bagian dada burung Garuda terdapat perisai yang dalam buku budaya serta peradaban bangsa Indonesia merupakan senjata untuk berjuang, bertahan, dan berlindung untuk meraih tujuan. Perisai Garuda bergambar 5 simbol menurut arti masing-masing. Bintang sila ke-1 Pancasila melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Rantai baja sila kedua melambangkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pohon beringin sila ketiga melambangkan persatuan Indonesia. Kepala banteng sila keempat melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan kemusyawaratan perwakilan. Padi dan atau kapas sila kelima melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Garis hitam tebal di tengah perisai melambangkan garis khatulistiwa yang melukis lokasi Indonesia berada di garis khatulistiwa. Warna dasar perisai adalah merah putih seperti warna bendera Indonesia. Itulah arti dari makna Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Sebagaimana generasi penerus yang baik, kita harus tetap memperjuangkan kemerdekaan dengan mengisi kemerdekaan Indonesia dan perjuangan kita di seluruh pendiri bangsa. Filsafat Pancasila sebagai suatu paham filosofis, pemahaman terhadap Pancasila pada hakikatnya dapat dikembalikan kepada 2 pengertian pokok, yaitu pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup dan sebagai dasar negara. Secara etimologis, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani
filosofia, yang berarti cinta kearifan. Kata filosofia tersebut berasal dari kata filia atau cinta dan sofia kearifan. Berdasarkan pengertian bahasa tersebut, filsafat berarti juga cinta kearifan. Kata kearifan bisa juga bermakna wisdom atau kebijaksanaan, sehingga filsafat dapat juga bermakna cinta kebijaksanaan. Berdasarkan makna kata tersebut, maka mempelajari filsafat upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep kebijakan hidup yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Seorang ahli pikir disebut filosof. Kata ini mula-mula dipakai oleh Herakleitos. Pengetahuan bijaksana memberikan kebenaran orang yang mencintai pengetahuan bijaksana. Karena itu yang mencari adalah orang yang mencintai kebenaran. Tentang mencintai kebenaran adalah karakteristik dari setiap filosof dari dahulu sampai sekarang. Dalam mencari kebijaksanaan itu, filosof mempergunakan cara dengan berpikir sedalam-dalam atau merenung. Hasil filsafat berpikir sedalam-dalam disebut filsafat atau filsafat sebagai hasil berpikir dalam diharapkan merupakan suatu yang paling bijaksana atau tidak mendekati kesempurnaan. Pengertian Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia yang berasal dari ajaran Buddha dan ketika Tripitaka, dua kata yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Jadi secara leksikal, Pancasila bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting. Pengertian Pancasila menurut Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat, dan demikian Pancasila tidak hanya bersama bangsa, tetapi lebih luas lagi, yakni bersama bangsa Indonesia. Pancasila merupakan renungan jiwa yang dalam yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Sedangkan Notonegoro menyatakan filsafat Pancasila memberi pengetahuan, pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis tersendiri yang berbeda dengan sistem filsafat lain. Secara ontologis, kajian Pancasila dari filsafat dimasukkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dan dasar dari sila-sila Pancasila. Notonegoro menyatakan bahwa hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia. Sebagai manusia merupakan subjek hukum pokok dari Pancasila. Selanjutnya, hakikat manusia itu adalah semua kompleksitas makhluk hidup, baik sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Secara lebih lanjut, hal ini bisa dijelaskan bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan adil dan beradab, yang persatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta yang berkeadilan sosial adalah manusia. Kajian epistemologis filsafat Pancasila dimaksud sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Gimana tentang sumber pengetahuan manusia, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, dan tentang watak pengetahuan manusia. Tentang sumber pengetahuan Pancasila, sebagaimana diketahui bahwa Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, berdiri serta dirumuskan secara bersama-sama oleh the founding father kita. Jadi bangsa Indonesia merupakan kuasa materialisnya Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan memiliki susunan yang bersifat formal atau logis, baik dalam arti susunan sila-silanya maupun isi artinya dari sila-silanya. Susunan sila-sila Pancasila bersifat hierarkis piramidal. Selanjutnya, sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki suatu kesatuan dasar aksiologisnya, yang nilai-nilai terkandung Pancasila pada hakikat juga merupakan suatu persatuan. Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Menurut Dewan Perancangan Nasional, yang dimaksud dengan kepribadian Indonesia adalah keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia
yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia adalah mencerminkan dari garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa. Garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia ditentukan oleh kehidupan budi bangsa Indonesia dan pengetahuan dan dipengaruhi oleh tempat, lingkungan, suasana, waktu sepanjang masa. Walaupun bangsa Indonesia sejak dahulu kala bergaul dengan berbagai peradaban kebudayaan bangsa lain, Hindu, Tiongkok, Portugis, Spanyol, Belanda, dan lain-lain. Namun kepribadian bangsa Indonesia tetap hidup dan berkembang. Mungkin di sana sini, misalkan di daerah tertentu atau masyarakat tertentu, kepribadiannya itu dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur asing. Namun pada dasarnya bangsa Indonesia tetap hidup dan kepribadiannya sendiri. Bangsa Indonesia secara jelas dapat dibedakan dengan bangsa-bangsa lain. Apabila kita memperhatikan tiap sila dari Pancasila, maka akan tampak dengan jelas bahwa setiap sila Pancasila adalah pencerminan dari bangsa kita. Demikianlah maka Pancasila yang kita gali dari bumi Indonesia sendiri merupakan dasar negara kita, Republik Indonesia, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara kita. Pandangan hidup bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan kita serta memberi pertumbuh dalam masyarakat kita yang beraneka-ragam sifatnya. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia karena Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Terdapat kemungkinan bahwa tiap-tiap sila secara terlepas dari yang lain bersifat universal yang juga memiliki bangsa-bangsa lain di dunia. Akan tetapi kelima sila yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan itulah yang menjadikan ciri khas bangsa Indonesia. Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia yakni suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila, dan di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana beri kehidupan bangsa yang aman, tentram dan tertib dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Perjanjian Luhur Rakyat Indonesia yang disetujui oleh wakil rakyat Indonesia dalam yang sudah proklamasi kemerdekaan yang kita junjung tinggi, bukan sekadar karena itu ditentukan kembali dari kandungan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia yang terpendam sejak berabad-abad yang lalu, melainkan karena Pancasila itu telah mampu membuktikan kebenaran setelah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa. Oleh karena itu, yang penting adalah bagaimana kita memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila dalam segala seni kehidupan. Tanpa ini, maka Pancasila hanya akan merupakan rangkaian kata-kata indah yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan perumusan yang baku dan mati, serta tidak mempunyai arti bagi kehidupan bangsa kita. Apabila Pancasila tidak menyentuh kehidupan nyata, tidak kita rasakan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari, maka lambat laun kehidupan akan kabur dan kesetiaan kita kepada Pancasila akan luntur. Mungkin Pancasila akan hanya tertinggal dalam buku-buku sejarah Indonesia. Apabila ini terjadi, maka segala dosa dan noda akan melekat pada kita yang hidup di masa kini, pada generasi yang telah begitu banyak pengorbanan menyerahkan diri membela Pancasila. Akhirnya, perlu juga ditegaskan bahwa apabila dibicarakan mengenai Pancasila, maka yang kita maksud adalah Pancasila yang dirumuskan dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ideologi Pancasila secara etimologis. Ideologi berasal dari kata ide
yang berarti gagasan konsep, pengabdian dasar, cita-cita, pemikiran, dan kata logos yang berarti itu ilmu. Kata aido yang berasal dari bahasa Yunani yaitu berasal mengetahui. Sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka, maka secara struktural Pancasila memiliki 3 dimensi sebagai berikut. Dimensi idealis, bahwa nilai-nilai dasar ideologis tersebut mengandung idealisme, bukan angan-angan yang memberi hambatan tentang masa depan yang lebih baik melalui perwujudan atau pengalaman dalam praktek kehidupan berbang. Mereka bermaksud sehari dengan berbagai dimensi. Dimensi fleksibel, bahwa ideologi tersebut memiliki keluasan yang memungkinkan melaksanakan pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya tanpa menghalangi hilangkan hakikat jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasar. Dimensi realitas adalah suatu ideologi yang harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi secara real berakar dalam kehidupan dalam bermasyarakat berbangsa, terutama oleh nilai-nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah. Oleh karena itu, selain memiliki dimensi nilai-nilai ideal dan normatif, Pancasila juga harus mampu dijabarkan dalam kehidupan bermasyarakat secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai berikut: ideologi terbuka memiliki nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar yaitu nilai yang bersifat umum, abstrak, tidak terikat, dan dengan tepat atau waktu, dengan kandungan kebenaran yang tinggi berupa cita-cita dan tujuan tuntunan dasar kehidupan yang dicita-citakan. Nilai instrumental, penjabaran dari nilai-nilai dasar yang merupakan arahan dalam kurun waktu dan kondisi tertentu. Nilai instrumental bersifat kontekstual dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nilai instrumental dapat ditemukan di Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Perundangan lainnya. Nilai praktis, interaksi antara nilai instrumental dan sesuai konkret pada tempat dan situasi tertentu. Nilai ini akan sangat dinamis karena berusaha mewujudkan nilai instrumental dalam kenyataan. Nilai praktis dan dari Pancasila dapat dilihat dan ditemukan pada berbagai wujud konkret pengalaman nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, lembaga negara, organisasi sosial, politik, bangsa, ekonomi, dan tokoh-tokoh masyarakat atau anggota warga negara lainnya berdasarkan pengertian pokok Pancasila maupun berdasarkan peranannya dalam tata kehidupan bangsa Indonesia sebagai diuraikan di atas, maka Pancasila dalam bentuknya yang sekarang ini berfungsi sebagai dasar yang statis atau fundamental, di mana di atasnya didirikan bangunan negara Indonesia yang kekal. Inilah fungsi pokok Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penurunan yang dinamis, yaitu ke arah mana atau negara Indonesia akan digerakkan, atau dengan perkataan lain sebagai cita-cita tujuan bangsa Indonesia. Ikatan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, di mana Pancasila menjamin hak hidup secara layak bagi semua warga negaranya dan semua golongan tanpa ada perbedaan. Di samping itu, apabila dilihat lingkungan jangkauan sasaran, fungsi-fungsi Pancasila dapat dibedakan sebagai berikut. Fungsi yuridis, ketatanegaraan yang merupakan fungsi pokok atau fungsi
utama dari Pancasila sebagai dasar. Fungsi sosiologis yaitu apabila dilihat mengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya. Fungsi etis atau sosiologis yaitu apabila fungsinya sebagai pengatur pribadi. Demikianlah mungkin ulasan dari Pancasila dan kewarganegaraan. Semoga dapat bermanfaat bagi diri saya dan bagi para pendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.